Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat salam mari kita tetap limpahkan ke Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umat yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, jamaah Nadiyin, pemirsa NU online MWCNU Kecamatan Adipala. Seperti kita ketahui bahwa kita seringkali melihat fenomena di masyarakat kita, di minggu pertama masjid penuh sesak, musola penuh sesak. Namun setelah memasuki minggu-minggu kedua, ketiga, dan minggu-minggu terakhir, kita sering melihat jamaahnya mulai berkurang. Salah satu alasan bukan karena malas, mager, atau yang lainnya, tetapi karena kondisi fisik yang mempunyai alasan untuk tidak berangkat. Mulai dari lemas, lesu, pusing, hingga jatuh sakit. Dan banyak sekali yang batuk, flu, dan sebagainya. Padahal untuk bisa meningkatkan derajat ketakwaan kita, ini butuh fisik yang prima agar bisa qiyamul lail, selalu beribadah, memaksimalkan tadarus dengan khusyuk. Menjaga kesehatan saat puasa ini bukan hanya soal sebuah gaya kehidupan, gaya hidup, tetapi juga bagian daripada amanah untuk menjaga tubuh kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa strategi para jamaah terkait dengan strategi menjaga bagaimana kebugaran saat kita sedang berpuasa. Ada beberapa tips, yaitu pertama, jaga pola makan sahur. Jadi jangan sampai melewati makan sahur. Karena sahur itu bukan sekedar tradisi, akan tetapi sumber dari energi atau berkah, barokah. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa makan sahurlah kalian, karena pada sahur itu terdapat sebuah keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya yang kedua adalah selalu konsumsi air putih. Nah, dengan pola 242. Pola 42 itu 2 gelas saat berbuka puasa. Kalau bisa malah air yang hangat, jangan sampai berbuka menggunakan air es. Karena apa? Karena ginjal kita yang sudah beraktivitas, beristirahat seharian, ketika dimasuki dengan air dingin ini akan kaget. Nah, maka sebaiknya dengan air hangat, ya, 2 gelas dan 3 gelas di malam hari. Ya, mungkin sebelum mengadakan ibadah sholat tarawih dan setelahnya, ya, 4 gelas antara tarawih hingga setelah ataupun sebelum tidur, ya. Untuk 2 gelas saat sahur, ya. Kalau boleh memang jangan perbanyak atau barangkali kalau air es itu sedikit aja, ya. Baik, para jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya ini adalah berbuka dengan bijak. Nah, ini jangan sampai kita berbuka dengan balas dendam karena seharian lapar, seharian haus, maka saat azan maghrib tiba, kita ini seringkali memakan dengan segala memakan segalanya. Ingatlah prinsip takjil. Takjil itu menyegarkan berbuka. Ta'jala itu adalah menyegarkan berbuka dengan manis-manis, ya. Seperti kurma ataupun makanan yang penuh dengan makanan-makanan yang manis, ya, dan juga penuh dengan serat. Kalau bisa hindari gorengan atau yang ketika kita tarawih ini menjadi mengantuk, ya. Yang terakhir, tetaplah berolahraga, karena bagaimanapun juga kalian memohon ampun untuk keselamatan dan kesehatan. Ini sebuah dalil setelah dikaruniai iman, sesungguhnya seseorang hamba itu tidak diberi karunia yang lebih baik daripada keselamatan dan kesehatan. Nah, itu membuktikan bahwa sehat itu penting, menjaga kesehatan itu juga penting, karena kalau kita tidak sehat, tubuh sakit, aktivitas untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini akan terhambat. Sehingga sesuai dengan kurikulum Rasulullah SAW bahwa ibadah itu adalah memperbanyak
Satu diantaranya adalah sholat-sholat sunat selain rawatib. Yang kedua tentunya qiyamul lail, ya, ini penting, dan membaca Al-Quran, tadarus, dan yang terakhir adalah sedekah diperbanyak. Demikian ceramah ataupun kultum pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.